hukum. Saya perkenalkan untuk narasumber dari sebelah saya dari paling khusus, yaitu Bapak Bambang Arwanto, sarjana hukum dan hukum. Beliaunya adalah Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narutama. Beliau pendidikan, beliau adalah S1 Hukum Universitas Mataram Lombok. Untuk pasca sarjananya S2 dari Universitas Erlangga Surabaya, program doktoral yang saat ini sedang berlangsung di Universitas Erlangga. Untuk narasumber yang kedua yaitu Bapak Kaeda Primananda Alfa, sarjana hukum, magister hukum. Beliau adalah Direktur Kemahasiswaan Universitas Narutama Surabaya. Beliau S1 Hukum Universitas Brawijaya Malang, S2 Hukum Universitas Erlangga Surabaya. Beliau saat ini sedang menempuh program doktoral ketiga, yaitu di Universitas Erlangga Surabaya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini nanti ada dua materi yang akan disampaikan dari narasumber. Materi yang pertama yaitu terkait dengan konsep-konsep dasar terkait dengan pembentukan produk hukum desa. Terus yang kedua adalah terkait dengan praktek. Bagaimana sih Bapak Ibu menyusun legal tertib? Tadi sudah kami berikan soft copy materi yang dalam bentuk PowerPoint maupun dalam bentuk Word. Nah, nanti yang soft copy bentuk Word nanti yang akan untuk praktek. Bapak Ibu hormati, langsung saja. Jadi materi ini, materi yang pertama yaitu terkait dengan pembentukan produk hukum desa yang akan disampaikan oleh Bapak Kaeda Primananda Alfa. Kepada beliau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, dari Badan Permusyawaratan Desa. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara, ya, dan dengan saya kita akan berbicara mengenai konsep penyusunan peraturan desa. Nah, mungkin bukan hal yang baru ya buat Bapak dan Ibu sekalian ngomongin tentang peraturan desa. Nah, dan sudah makanan sehari-hari mungkin. Tapi di sini kita coba untuk merefresh kembali apakah peraturan desa yang selama ini kita buat itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini konsep mengenai desa, konsep mengenai pemerintahan desa itu sudah diperbaiki, dalam arti sudah lebih jelas, ya. Karena memang pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, menginginkan bahwa pemberdayaan rakyat itu langsung dari pemerintahan desa. Nah, dalam hal ini kaitannya juga ketika kita berbicara tentang pemerintahan desa, berarti kita juga berbicara tentang produk hukum desa. Nah, paradigma negara kita sebagai negara hukum, sebagaimana diatur di dalam konstitusi, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum, ini memiliki konsekuensi. Setiap tindakan yang kita lakukan itu harus berdasarkan hukum. Termasuk Bapak Ibu sekalian yang memiliki posisi sebagai Badan Permusyawaratan Desa ini. Apa yang Bapak Ibu lakukan itu harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, berbicara tentang pembentukan peraturan desa, ada beberapa dasar hukum yang ini menjadi pedoman, yang menjadi pegangan Bapak dan Ibu sekalian di dalam melakukan penyusunan peraturan desa. Yang pertama adalah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia ini merujuk kepada ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau kemudian kita berbicara tentang Undang-Undang 12 tahun 2011 ini, tidak hanya berbicara pada undang-undangnya saja, ya, tidak hanya berbicara sampai pada batang tubuhnya saja, tetapi juga berbicara pada lingkup lampirannya. Karena di lampirannya itu adalah teknik bagaimana penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mengunduh Undang-Undang 12 2011 itu unduh juga lampirannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang tentang Desa. Nah, ini juga menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Apa sih kewenangan yang dimiliki oleh BPD itu? Ya. Kewenangan yang dimiliki BPD ini ya, bolehnya kayak gimana? Di dalam pemerintah desa ini kedudukannya seperti apa? Nah, itu Bapak Ibu sekalian bisa melihat di dalam Undang-Undang Desa. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini berbicara tentang pemerintahan daerah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin tahu sebenarnya apa yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo itu, Bapak Ibu bisa melihat di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Apa sih yang jadi urusannya pemerintah Kabupaten Sidoarjo itu, yang kemudian nanti menjadi bagian dari urusannya pemerintahan desa. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, berikutnya adalah Peraturan Pemerintah PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Desa, junto PP Nomor 47 Tahun 2015. Nah, PP tentang pelaksanaan desa, Undang-Undang Desa. Di dalam PP ini, peraturan pemerintah ini mengatur hal-hal yang sifatnya lebih rigid lagi, lebih spesifik lagi dibanding dengan Undang-Undang Desa. Jadi kalau di Undang-Undang Desa itu nggak ketemu aturannya, cari yang lebih spesifik lagi, carilah di PP-nya, peraturan pemerintahnya. Jadi peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, junto Nomor 47 Tahun 2015. Ini PP peraturan pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan dari Undang-Undang Desa. Berikutnya, nah ini ketika Bapak Ibu sekalian akan menyusun peraturan desa. Jadi Bapak Ibu sekalian juga harus punya, ya, nanti unduh atau disediakan nanti di website desanya Bapak Ibu sekalian, biar enak, biar nggak bingung nyari lagi. Jadi taruh di websitenya, biar nanti tinggal unduh di websitenya. Yaitu Permendagri, ya, Peraturan Menteri Dalam Negeri. Ya, Permendagri itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014. Nah, Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 ini berbicara tentang pedoman teknis peraturan di desa. Nah, ini nanti yang akan kita bicarakan pada siang hari ini. Bagaimana teknis peraturan desa itu? Ya. Cara buatnya kayak gimana? Tahapan-tahapannya kayak gimana? Jadi membuat peraturan desa itu Bapak Ibu sekalian tidak langsung, ya, atau bahasa Jawa Timuran ini jeketek ada gitu ya, ujuk-ujuk ada, enggak. Tapi ada tahapan-tahapan yang dilalui. Nah, tahapan-tahapan itu diatur di mana? Di Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 ini. Nah, ini yang mesti kita pahami bersama. Mungkin selama ini kalau kita
tahu ada peraturan desa tiba-tiba sudah jadi peraturan desa tanpa ada tahapan-tahapan, berarti itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau dalam kaitannya itu formil gitu ya, maka peraturan desa itu sebenarnya cacat formil. Cacat secara formil, karena secara formil ditentukan ada proses tahapannya, step by stepnya, gak langsung ujuk-ujuk. Kenapa kok begitu? Ya inilah paradigma kita sebagai negara hukum. Jadi pemerintah ini mencoba untuk meluruskan supaya kemudian semuanya sesuai dengan koridor. Tidak ada yang kemudian melenceng, tidak ada yang kemudian sewenang-wenang. Karena ini saya punya power gitu ya, saya punya kekuasaan, apa jadi aku enggak. Tapi itu harus tetap dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, selain Permendagri nomor 111, ada Permendagri nomor 110 tahun 2016. Kalau Permendagri nomor 110 tahun 2016 ini berbicara tentang BPD. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin tahu BPD itu kayak gimana sih, kewenangan yang dimiliki oleh BPD itu apa saja sih, hak dan kewajibannya apa saja sih, Bapak Ibu bisa lihat di Permendagri nomor 110 tahun 2016. Nah, itu nanti jadi dasar hukum Bapak Ibu untuk bertindak. Ini loh kewenangan yang aku miliki, itu diatur di sini. Nah, jadi nggak asal-asal bergerak, nggak asal-asal bertindak, tapi bergerak dan bertindaknya Bapak Ibu sekalian itu didasari atas peraturan perundang-undangan. Nah, selain di Permendagri, di Perda Sidoarjo juga mengatur. Ya. Di Perda Sidoarjo nomor 9 tahun 2015 itu juga mengatur mengenai BPD, ya, pada persoalan desa. Nah, terakhir adalah kalau di Sidoarjo sendiri, ketika kemarin saya coba searching, ada Perbup, ya, Peraturan Bupati nomor 61 tahun 2016. Nah, ini tentang pedoman pembentukan produk hukum desa. Nah, jadi selain Bapak Ibu melihat Permendagri 111 tadi, Bapak Ibu juga melihat apa yang ada di dalam Perbup Sidoarjo nomor 61 tahun 2016 ini. Tapi waktu kemarin saya coba lihat di dalam Perbup 61 2016 ini, isinya itu serupa dengan apa yang diatur di Permendagri nomor 111 tahun 2014. Nah, jadi ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan Bapak Ibu sekalian yang dijadikan sebagai dasar Bapak Ibu sekalian untuk menyusun peraturan desa. Mulai dari sisi kewenangan, mulai dari sisi tahapan, ya, mulai dari sisi apa saja yang nanti diatur di dalam Perdes. Nah, dasar hukum inilah yang menjadi pegangan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi enak kalau sudah punya pegangan begini. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya, tekan di dasarnya kayak gitu, ada ini loh di dalam aturan ini. Kak percaya? Nah, Bapak Ibu sudah masuk tahu website, tinggal coba dibuka di website Pak. Download, di website itu ada, di website desa kita itu ada. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang belum mengaktifkan websitenya, nah sekarang mulai diaktifkan Bapak Ibu sekalian. Karena salah satu kriteria pelayanan publik yang baik adalah transparansi. Dan wujud transparansi itu hari ini adalah digitalisasi itu di website. Nah, kalau kita bangun tidur megang HP, mau tidur megang HP, ya. Bahkan mau ke kamar mandi saja juga tetap megang HP kan begitu. Nah, jadi semuanya ini sekarang ada di HP. Nah, maka peraturan perundang-undangan ini juga sama. Wes gak zaman nih. Cek boleh kita dicari satu-satu, tinggal klik aja di dalam website-nya. Nah, baik, jadi Bapak Ibu sekalian, jenis peraturan desa.
masuk ke dalam jenis peraturan desa. Jadi di desa itu, produk hukum di desa itu ada berbagai jenis. Nah, ada paling tidak di dalam peraturan perundang-undangan itu ada 3 jenis peraturan desa itu, peraturan di desa, atau lebih tepatnya itu produk hukum di desa. Yang pertama adalah peraturan desa. Nah, peraturan desa ini yang masih masuk dalam kewenangan dari BPD. Ya. Jadi dalam peraturan desa, dalam penyusunan peraturan desa ini masuk dalam kewenangannya BPD. Jadi Bapak Ibu sekalian itu punya kewenangan di sini. Kedudukan Bapak Ibu sekalian sebagai BPD itu adalah mitra dari pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, di dalam membuat peraturan desa ini. Kalau kita analogikan ya, di tingkatan pusat itu seolah-olah Bapak Ibu sekalian ini adalah DPR-nya, orang-orang DPR-nya yang memegang aspirasi masyarakat untuk ngomongin ini loh, yang dikarep rakyat itu ini loh. Tapi yang perlu dipahami bersama bahwa Bapak Ibu sekalian ini bukan rivalnya Pak Kepala Desa, ya, bukan rivalnya. Sekali lagi DPR, DPRD ataupun BPD itu bukan rivalnya eksekutif, bukan rivalnya kepala desa, bukan rivalnya bupati, bukan rivalnya, tapi mitra kerjanya. Tidak bisa disebut pemerintahan desa kalau nggak ada BPD dan kepala desa. Nggak bisa disebut sebagai pemerintahan kabupaten kalau nggak ada bupati dan DPRD kabupaten. Ini mitra. Nah, di dalam penyusunan peraturan desa ini Bapak Ibu terlibat. Yang kedua, peraturan bersama kepala desa. Kalau berbicara tentang peraturan kepala desa ini, peraturan bersama kepala desa ini murni kewenangannya Pak Kepala Desa. Ya, ini berisikan ya terkait dengan kerjasama antar desa. Misalnya desa A bekerjasama dengan desa B. Nah, kerjasama itu kemudian dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa. Nah, jadi jangan keliru kalau berkaitan dengan kerjasama antar desa, dituangkannya bentuk produk hukumnya adalah peraturan bersama kepala desa, bukan peraturan desa. Ya, berikutnya yang ketiga adalah peraturan kepala desa. Nah, kalau peraturan kepala desa itu adalah pengimplementasian dari peraturan desa. Jadi hal-hal yang sifatnya lebih teknis ya, dari peraturan desa itu diatur di peraturan kepala desa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika nanti menyusun peraturan desa, jangan membuat norma yang itu sifatnya teknis. Di dalam peraturan desa itu norma yang dibuat sifatnya umum. Nah, yang teknis itu nanti diatur di peraturan kepala desa. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sama halnya kayak tadi, kalau peraturan aturan mengenai pemerintahan desa itu diatur di dalam undang-undang desa itu sifatnya umum. Nah, yang lebih teknis dia diatur di peraturan pemerintah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ini yang perlu kita pahami bersama terkait dengan produk hukum yang ada di desa dan mana yang masuk kewenangan dari BPD. Nah, kenapa sih kita perlu urgen untuk pembentukan peraturan desa? Yang pertama tadi sudah saya katakan bahwa sebagai perwujudan asas negara hukum, negara kita adalah negara hukum. Berikutnya sebagai dasar pelaksanaan kewenangan desa, karena memang itu menjadi kewenangannya Bapak Ibu sekalian. Selama ini saya nggak pernah diajak itu ambil peraturan desa. Nah, berarti ada kewenangan Bapak Ibu sekalian yang tidak dipindahkan, ya, yang nggak direken. Padahal ini kewenangan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pembentukan peraturan desa itu sebagai standar atau parameter konformitas hukum dalam pelaksanaan kewenangan desa. Nah, sehingga kemudian desa itu nggak bisa bertindak sewenang-wenang. Kepala desa tidak bisa bertindak sewenang-wenang. BPD pun juga sama, nggak bisa bertindak sewenang-wenang. Kalau itu semua ada peraturannya.
ini penting. Nah, BIMTEK ini luar biasa kemudian diselenggarakan. Memang menjadi penting dan seperti yang saya katakan di awal bahwa paradigma pemerintah sekarang itu ingin berangkat dari desa. Karena kalau kemudian desanya ini baik, desa-desa ini baik, yakin kemudian jadi kecamatan yang baik. Kalau kecamatannya baik, kabupatennya pasti baik. Kalau kabupatennya baik, provinsinya baik. Kalau provinsinya baik, pasti negaranya ini juga baik. Jadi berangkat dari desa. Pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat itu adalah pemerintahan desa sebenarnya. Jadi kalau kemudian kita pengen pemerintah pusat itu baik, berangkat dari pemerintah desa itu yang baik. Kalau dari penelitian yang saya lakukan, gitu, tanpa adanya terciptanya pemerintahan desa yang baik, nggak akan pernah baik pemerintah pusat kita. Cerminan pemerintah itu ada di desa. Pak Soekarno, Pak Hatta, ketika merumuskan negara ini, yang beliau lihat itu adalah jati diri bangsa ini ada di pemerintahan desa, ada di nagari. Mereka-mereka yang ada di masyarakat adat. Itulah jati diri sebenarnya masyarakat Indonesia. Gotong royong. Nah, gotong royong itu dari mana kalau tidak dari desa? Paradigma ini ingin dibawa kembali bahwa pemerintahan ini harus baik dari desa. Oke, sebagai tolok ukur untuk menilai ada tidaknya abuse of power ya, supaya tidak sewenang-wenang. Karena semakin sewenang-wenang, maka semakin peluang besar untuk korupsi. Jadi semakin besar kewenangan itu, semakin besar juga peluang untuk berkorupsi. Nah, gimana cara tidak abuse of power? Diaturlah dengan perundang-undangan. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau kemudian kita coba lihat dalam sebuah bagan ya tadi mengenai produk hukum di desa. Jadi peraturan desa ini berisi materi-materi pelaksanaan kewenangan desa, ya. Dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika nanti Bapak Ibu sekalian membuat peraturan desa, yang perlu dipahami Bapak Ibu sekalian adalah jangan sampai kemudian peraturan desa itu melebihi kewenangan yang dimiliki desa. Nah, ini kewenangannya pemerintah pusat diatur di desa. Nah, itu keliru. Ya. Ngomongin tentang agama itu kewenangannya pusat, nggak ngomongin tentang desa. Maka dari itu tadi saya coba minta Bapak Ibu sekalian untuk juga melihat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Karena di situ di Undang-Undang 23 tahun 2014 dibagikan mana yang jadi urusan pusat, mana yang jadi urusan pemerintah provinsi, mana yang jadi urusan pemerintah kabupaten kota, termasuk mana yang kemudian bisa jadi kewenangan dari desa. Jadi kalau itu sudah pemerintah pusat yang menjadi kewenangan, desa nggak boleh melok-melok. Kalau itu sudah kewenangannya pemerintah kabupaten, desa nggak bisa ikut. Ya berarti kewenangan desa apa? Residu, sisa-sisa dari yang sudah ada itu. Desa mau ngatur tentang sertifikat tanah, ya, itu sudah ada kewenangannya sendiri. Siapa kewenangannya yang sertifikat tanah? Nah, jadi tidak boleh melebihi ya, kewenangan yang dimiliki oleh desa. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian tidak boleh ketika membuat peraturan desa itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ya, negara kita menganut konsep hierarki peraturan perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan kita itu berjenjang, bertingkat, ya. Jadi ada tingkatannya. Tingkatan paling tinggi apa? Di pasal 7 itu diaturnya. Tingkatan paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu tingkatan paling tinggi. Konstitusi. Kemudian yang kedua adalah TAP MPR. Ya. Tapi TAP MPR ini sudah tidak ada lagi yang baru. Ya. Hanya TAP MPR yang sisa-sisa saja. Berikutnya adalah undang-undang atau perpu.
peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Setelah itu dari undang-undang Perpu, kemudian tingkatan yang berikutnya adalah PP, peraturan pemerintah. Bawahnya PP ada Perda provinsi, peraturan daerah tingkat provinsi. Bawahnya lagi ada Perda kabupaten atau kota, peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, sekarang juga tidak ada lagi penyebutan daerah tingkat 1, daerah tingkat 2. Ya, penyebutannya sekarang provinsi, kabupaten atau kota. Nah, jadi peraturan desa ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan tadi. Nah, gimana Pak supaya kemudian tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih di atasnya? Nah, ini Bapak Ibu sekalian harus melakukan yang namanya sinkronisasi dan harmonisasi. Dicek bertentangan nggak kira-kira itu? Ya angel Pak, iya angel. Itu nggak sembarang orang sebenarnya bisa melakukan ngedraft